Halo teman-teman dan juga rekan-rekan mahasiswa saya yang mungkin sedang stres saat ini. Nah, saya, Reynold Nova Benedictus Sinaga, akan berbicara kepada Anda mengenai topik yang lekat dalam hati dan pikiran kita, yakni mengelola stres sebagai mahasiswa. Nah, jadi untuk hal itu, cari tempat yang nyaman, ambil kopi kesukaan Anda ataupun cemilan kesukaan Anda, dan kencangkan sabuk pengaman Anda, dan mari kita mulai perjalanan yang menarik ini bersama-sama. Saya ingin menjelaskan tentang pengalaman saya ketika kuliah. Ketika kuliah, saya dihadapkan dengan berbagai hal yang membuat saya stres, seperti tugas dan ujian. Namun, saya ingin mencoba untuk menjadi lebih baik agar terhindar dari stres yang berlebihan. Jadi, saya akan mencoba membagi video ini menjadi beberapa bagian. Nah, bagian yang pertama, kita akan mencoba memahami stres itu. Nah, bayangkan dosen Anda tiba-tiba memberikan pekerjaan rumah yang sangat memberatkan Anda. Dan ketika saat itu juga Anda diberatkan oleh tugas-tugas lain dan juga organisasi serta kuis misalnya. Nah, tentunya hal itu membuat kita sangat stres ya, mungkin ya. Nah, oleh karena itu jangan khawatir. Nah, menurut saya ada beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk menghindari atau menaklukkan binatang buas yang bernama stres tersebut. Nah, melalui skenario yang telah kita sebutkan tadi sebelumnya tentang memahami stres itu, ketika dosen memberikan pekerjaan rumah yang begitu banyak, nah, kita semakin tahu bahwa stres itu sangat tidak mungkin dihindari, bahwa itu menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus berpikir nih, nah, mengapa kita tidak menerima stres itu saja? Nah gitu, kita dapat merangkul stres itu seperti merangkul badai. Nah, Anda tidak dapat mencoba untuk menghentikan hujan. Nah, sebaliknya Anda belajar menari di dalamnya. Nah, itu kata-kata bagus yang saya buat untuk kalian. Nah, demikian pula alih-alih untuk melawan stres, mari kita belajar untuk menerima dan menavigasinya dengan lapang dada. Oleh karena itu, saya akan memberikan beberapa tips bagi Anda atau strategi praktis untuk membantu Anda dalam menghadapi stres. Nah, strategi pertama yang saya ingin berikan kepada Anda itu yang pertama adalah membuat prioritas seperti seorang profesional. Dalam skenario tadi kita diberikan tugas-tugas yang begitu banyak. Nah, oleh karena itu bagi tugas-tugas Anda menjadi beberapa bagian yang dapat dikelola dan fokuslah pada satu persatu tugas Anda. Anda dapat membaginya melalui apa yang begitu penting, mana yang begitu penting, dan mana yang paling harus diselesaikan lebih cepat. Kita juga harus mengingat bahwa Roma itu tidak dapat dibangun dalam satu hari. Begitu juga dengan esai atau tugas makalah Anda. Dan jika Anda berniat untuk menunda-nunda waktu, maka itu hal yang salah. Waktu itu cepat berlalu dan Anda akan dicap sebagai orang yang lari dari tanggung jawab. Strategi kedua yang dapat Anda lakukan adalah kekuatan dari me time. Nah, dalam me time itu sendiri, kita harus beristirahat secara teratur untuk menyegarkan pikiran dan tubuh kita dari energi negatif atau yang namanya stres tadi. Nah, hal ini bisa kita lakukan melalui jalan-jalan di taman atau melakukan hobi favorit Anda, serta atau mungkin berbincang-bincang dengan kucing peliharaan Anda, begitu. Nah, oleh karena itu ya kita jangan takut untuk mengistirahatkan diri sejenak untuk menonton Netflix misalnya, karena itu merupakan bagian yang paling penting dalam mengelola stres. Tapi berjanji kepada diri Anda sendiri bahwa Anda tidak menghabiskan seluruh serial, karena itu sangat membutuhkan banyak waktu. Langkah ketiga yang dapat Anda lakukan adalah mencari dukungan. Nah, Anda harus mengingat bahwa Anda itu tidak sendirian di dunia ini.
Anda tidak sendirian dalam menghadapi perjalanan yang begitu berat ini dan penuh tekanan ini gitu. Nah, oleh karena itu coba hubungi teman, keluarga ataupun pacar dan bahkan kucing peliharaan Anda sendiri untuk mendapatkan dukungan. Nah, jadi ketika Anda mengumpulkan mereka, lakukanlah sesi curhat. Dan ingatlah bahwa penderitaan itu cukup menyenangkan jika didengarkan bersama-sama. Tapi ingat bahwa jangan membawa terlalu banyak kesengsaraan ke meja tongkrongan, karena itu akan memengaruhi perasaan orang lain juga. Mungkin ketiga strategi yang telah saya jelaskan sebelumnya tidak terlalu munjur karena mungkin terjadi perbedaan pendapat antara kita. Nah, oleh karena itu saya menyiapkan satu solusi terbaik, yaitu tertawa. Nah, menurut saya tertawa itu adalah sebuah senjata rahasia atau misalnya senjata paling kuat seperti misalnya bom nuklir yang dimiliki negara-negara seperti US. Nah, senjata ini berfungsi untuk melawan stres. Tertawa itu melepaskan zat endorfin, penghilang stres yang ajaib, dan membuat kita merasa seperti berada di puncak dunia. Saya akan memberikan contoh atau analogi terbaik mengenai tertawa sebagai senjata utama dalam mengusir stres. Nah, bayangkan Anda sedang sibuk mengerjakan sebuah tugas. Pikiran Anda sudah mulai dipengaruhi oleh yang namanya stres tadi, dan tiba-tiba kucing peliharaan Anda melompat ke atas keyboard dan menghapus seluruh tulisan Anda. Pada saat itu Anda memiliki dua pilihan, menangis atau tertawa. Menurut saya Anda harus memilih tertawa. Mengapa demikian? Marah-marah ataupun menangis tidak ada gunanya juga, karena ya dengan kontrol Z saja mungkin kita sudah memperbaiki tulisan yang telah kita buat sebelumnya, bukan? Nah, jadi jangan sia-siakan energi Anda untuk hal-hal yang tidak berguna. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang sedang stres. Saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa stres itu merupakan bagian dari perjalanan kuliah kita. Nah, oleh karena itu saya ingin memberikan sebuah quotes atau kata-kata badi dari seorang fisikawan yang cerdas, yakni Albert Einstein. Dia menjelaskan bahwa jangan khawatir tentang kesulitan yang kita hadapi di perguruan tinggi. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa kesulitan yang saya alami masih lebih besar. Nah, oleh karena itu, terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan mengelola stres ini. Nah, saat kita mengarungi lautan badai kehidupan kampus, mari kita ingat bahwa kemampuan kita untuk berkembang bukan terletak pada tidak adanya stres, tetapi pada kemampuan kita untuk beradaptasi, belajar, dan bertumbuh darinya. Tetaplah kuat, tetaplah tangguh, dan semoga pengalaman kuliah Anda dipenuhi dengan kesuksesan dan kesejahteraan. Ingatlah bahwa tertawa adalah obat stres yang terbaik, tapi coklat dan tidur siang juga tidak terlalu buruk. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.